Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekar Saputri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai port security. Kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah membuat mana terdapat server 1, server 2, dan server 3. Kemudian di sini ada sebuah switch ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada PC client dan juga saya sudah menyediakan PC hacker. Akan jelaskan konsep terlebih dahulu. Di sini server 3 terhubung ke switch melalui interface FA0/2. Nah, lalu ada seorang hacker nih, di mana misal hacker itu ingin mencabut kabel dari server 3. Nah, di sini saya akan coba cabut kabel dari server 3, kemudian dipindahkan di PC hacker. Nah, jadi saat kabel dipindahkan, si hacker dia akan mengirim paket klien misalnya. Nah, nanti si interface FA0/2 dan 0 itu nantinya akan mati. Nah, inilah yang dinamakan port security. Ini saya kembalikan lagi kabelnya ke server 3. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi ini terlebih dahulu. Nah, jadi port security adalah fitur pada switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port, mencegah penyusup yang mencolokkan perangkat lain ke port, dan mengamankan port dari MAC address asing. Nah, jika ada MAC address yang tidak sesuai, maka port itu bisa mati atau paketnya saja yang bisa diblokir, tergantung metode dari violation yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi IP address pada semua perangkat. Nah, jadi di sini untuk server 1 sampai 3 akan saya isi IP terlebih dahulu. Di sini saya akan isi pada server 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa ke desktop dan pilih yang IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu akan saya isi 192.168.50.1. Untuk netmasknya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian saya akan mengisi IP pada server 2-nya. Untuk IP server 2 itu 192.168.50.2. Kemudian kita bisa buat di server 3. Nah, untuk IP server 3 itu 192.168.50.3. Nah, kemudian saya juga akan membuat IP di PC client-nya. Untuk IP pada PC client itu 192.168.50.4. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pengujian koneksi. Di sini akan saya coba kirim paket dari PC client ke server 1. Nah, di sini terdapat keterangan successful ya teman-teman. Nah, saya juga mau kirim paket dari server 2 ke server 3. Nah, di sini juga keterangannya itu successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port security-nya. Jadi untuk konfigurasinya itu kita bisa masuk ke switch 1. Kita ke CLI. Ini kita bisa masuk ke mode enable dan conf-t. Kita akan mengubah port ke access mode terlebih dahulu, karena port security hanya bisa digunakan di access mode. Maka semua port yang mengarah ke server kita ubah terlebih dahulu. Ini kita bisa ketikkan interface range FA0/1-3. Kemudian kita bisa ketikkan switch port, mode access. Nah, jadi kita itu masuk ke konfigurasi port security pada server 3. Nah, pada server 3 itu interface-nya adalah FA0/2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port main security, enter. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port security MAC address. Nah, kita bisa masuk ke server 3 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke menu config dan klik yang flash ethernet 0. Nah, di sini itu terdapat MAC address ya teman-teman. Di sini untuk MAC address-nya kita bisa copy. Nah, kemudian kita bisa kembali ke switch dan kita bisa paste MAC address-nya. Bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port main security maksimum 1. Kemudian enter, dan kita bisa ketikkan lagi yang
switch port security shutdown. Maaf teman-teman, seharusnya ketik switch port security violation shutdown. Nah, jadi violation shutdown itu artinya jika ada MAC address lain, partnya itu akan mati total. Kita akan coba ke pengujiannya. Nah, kita bisa masuk ke PC hacker. Di sini itu kita mau tambahkan IP terlebih dahulu. Nah, untuk IP pada PC hacker itu 192.168.50.5. Kemudian kita bisa tambahkan subnet mask-nya. Kemudian di sini untuk kabel yang mengarah ke server 3 akan saya cabut terlebih dahulu dan pindah ke PC hackernya. Kemudian untuk menggabungkannya itu kita bisa pilih yang fast ethernet 0. Nah, kemudian saya akan coba kirim paket dari PC hacker ke PC klien. Nah, di sini keterangannya itu violet dan partnya juga ikut mati. Di sini saya juga akan coba kirim paket lagi dari PC hacker ke server 2. Nah, di sini juga hasilnya itu violet ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk kabelnya kita hubungkan kembali pada server 3-nya. Nah, kemudian kita bisa klik ini agar kabelnya itu berwarna hijau. Nah, di sini saya coba kirimkan paket dari server 3 ke PC kliennya. Nah, di sini terdapat keterangan successful ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke MAC address sticky. Dengan sticky kita tidak perlu copy paste MAC address-nya. Juga switch itu kan mengingat MAC address pertama yang terhubung. Kita bisa ke switch. Nah, kemudian kita akan konfigurasi sticky di FA0/2-nya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA0/2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port security, MAC address sticky. Nah, kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port security violation tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini memiliki 3 opsi ya teman-teman, di mana di sini itu ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, pada protect dan restrict nantinya partnya itu tidak akan diblokir, tetapi hanya paketnya saja yang diblokir. Sedangkan shutdown itu partnya juga ikut keblokir. Jadi kita akan menggunakan yang violation yang shutdown saja. Ini kita bisa ketikkan shutdown. Nah, kemudian di sini saya coba cek menggunakan pindah to show port security interface FA0/2. Ini saya coba ketik ulang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada port security-nya itu dia enable. Nah, kemudian juga di sini saya akan coba konfigurasi di server 2-nya. Kita bisa ketikkan kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan interface FA0/1. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Dan kita bisa ketikkan lagi switch port security. Nah, kemudian kita juga akan membuat MAC address sticky-nya. Kita itu bisa ketikkan switch port security MAC address sticky. Nah, kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Kita bisa ketikkan lagi untuk yang violation-nya. Untuk violation-nya itu akan saya pilih yang shutdown saja. Nah, kemudian ini kita bisa exit terlebih dahulu dan coba cek menggunakan pindah to show port security interface FA0/1. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa port security-nya itu dia enable. Nah, kemudian di sini saya akan uji coba kirim paket. Ini kita bisa delete terlebih dahulu. Di sini saya mau kirim paket server
dari server 2 ke PC kliennya. Nah, di sini untuk keterangannya itu successful ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan coba pindahkan kabel dari server 2 ke PC hackernya. Nah, di sini juga saya mau coba kirim paket dari PC hacker ke PC klien. Nah, di sini untuk keterangannya itu dia violet. Nah, kenapa violet? Karena dia itu terblokir ya teman-teman. Nah, di sini saya mau kembalikan kabelnya ke server 2. Kemudian kita bisa klik ini untuk kabelnya itu biar berwarna hijau. Nah, kita bisa kembali ke switch. Kemudian di sini saya mau ketikkan to show port security interface FA0/1 lagi untuk mengeceknya. Nah, ini untuk MAC address-nya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi MAC address ini kita perlu copy dan paste dari servernya. Jadi dia itu langsung ada. Ketika interface FA0/1. Kemudian ketikkan shutdown. Dan ketikkan lagi no shutdown. Di sini kita bisa klik yang tanda ini agar nanti kabelnya itu berwarna hijau. Nah, di sini saya coba kirimkan paket. Ini kita bisa delete terlebih dahulu dan coba kirim paket dari server 2 ke PC kliennya. Nah, di sini keterangannya itu successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi yang mode violation protect-nya. Ini kita bisa masuk ke switch lagi. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu dan ketikkan interface FA0/3. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Dan di sini saya coba cek menggunakan pinta do show port security interface FA0/3. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini terdapat security violation count. Nah, pada security violation count ini dia jumlahnya 0. Yang artinya ini tuh berapa orang yang menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasikan. Nah, di sini kita bisa lanjut saja. Kita bisa ketik switch port. Port security violation protect. Nah, di sini saya akan coba kirim paket dari server 1 ke PC klien. Nah, di sini itu sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita bisa kembali ke switch. Kita bisa cek lagi di perintah to show port security interface FA0/3. Nah, di sini untuk security violation count itu dia masih 0 dan tidak bertambah. Di sini saya akan pindahkan kabel di server 1 ke PC hackernya. Di sini saya mau coba kirim paket dari PC hacker ke server 2. Nah, dia itu violet ya teman-teman. Di sini akan saya kembalikan lagi kabelnya ke server 1. Nah, jadi mode protect ini portnya tetap aktif. Paket asing itu nantinya dibuang dan violation count-nya itu tetap 0. Nah, saat hacker mengirim paket, paketnya itu akan gagal dan portnya akan menyala. Saya mau tambahkan satu server lagi. Dan ini akan saya beri nama menjadi server 5. Nah, untuk server 5-nya itu kita akan isi IP-nya terlebih dahulu. Untuk IP-nya itu 192.168.50.6. Saya akan hubungkan kabel menggunakan kabel automatic. Nah, kemudian kita bisa konfigurasikan di switch-nya. Exit terlebih dahulu dan kemudian kita buat interface FA0/5. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port security. Kemudian switch port security MAC address sticky. Dan kita bisa ketikkan untuk yang maksimumnya.
Nah, kemudian kita bisa ketikkan untuk violation. Nah, untuk violationnya itu restrict ya teman-teman. Ini kita bisa keluar terlebih dahulu dan coba ketikkan do show port security interface FA 0/5. Nah, di sini untuk port security-nya itu enable dan untuk security violation code-nya itu dia berjumlah 0. Nah, di sini saya sudah mengirimkan paket dari server 5 ke PC kalian dan ini hasilnya yaitu successful. Nah, di sini saya coba pindahkan kabel dari server 5 ke PC hacker dan pilih yang fast ethernet 0. Kemudian di sini saya akan kirimkan paket dari PC hacker ke server 3. Dan di sini itu pilot ya teman-teman. Kemudian di sini juga saya mau kirimkan paket dari PC hacker ke server 2. Nah, ini juga hasilnya pilot. Dan di sini saya coba kirimkan paket PC hacker ke server 1. Nah, di sini juga dia pilot ya teman-teman. Saat hacker mencoba kirim paket ke server 1, 2, dan 3, maka hasilnya akan pilot. Karena mode restrict juga paketnya itu ikut terblokir, tapi portnya itu tetap menyala. Jadi saya coba masuk ke switch dan mau ketikkan do show port security interface FA 0/5. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jika shutdown itu artinya itu portnya mati. Protect itu paketnya diblokir tapi portnya menyala. Dan restrict itu paketnya diblokir. Violation code-nya itu dia bertambah ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini untuk pembahasan bab 9. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.